god, I love this! Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menanti dan sudah menekan tombol subscribe pastinya. Terus buat teman-teman yang selalu mampir, terima kasih juga lah. Semoga alur cerita yang dibawa dapat menemani waktu luang kalian semua. Sebelum memasuki part ketiga, alangkah baiknya bantu roasting pantun terlebih dahulu. Minum kopi gelasnya penuh, kasih sedikit gula biar enak rasanya. Pergi berlibur tak perlu jauh, siapkan cemilan, dengerin dulu alurnya. Anjay. Yuk, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Cerita berlanjut di mana ini adalah SMA Jongran, sekolah di mana Naeun menuntut ilmu dan menghabiskan waktu belajarnya. Sementara itu kini tampak seseorang tengah merasa gelisah mengenai adanya insiden penyerangan terhadap para murid di sekolahnya. Dan orang ini bernama Hwang Sae-hyun, angkatan tahun kedua dari SMA Jongran. Kemudian menurut salah seorang lagi, penyerang ini mengenakan hoodie dan satunya lagi tanpa sebuah seragam pastinya. Bahkan Sung Do-ha tak menambahkan info apapun mengenai itu semua. Aku itu cuma tak mau anak-anak Jongran jadi terkenal lemah. Dan orang tersebut bernama Kim Dong-jin, angkatan tahun kedua, rank kedua dari SMA Jongran. Tak lama berselang mereka pun segera berjalan. Namun beberapa cipratan air kini mulai membasahi mereka dan tak lama dari situ terdengarlah seseorang mulai berkata, "Hei, kok itu pelan-pelan dan hati-hati dong kalau mau mencuci. Memangnya kenapa?" Lalu ia pun segera menengok dan kini tampak dua orang yang sangat terkenal di SMA Jongran sudahlah berdiri menunggu tepat di depannya. Dan ia pun segera meminta maaf pastinya. Namun apa yang terjadi? Di mana sebuah tendangan keras segera diterimanya tanpa sedikit pun orang tersebut mengiranya. Sontak ia pun diajar habis-habisan karena telah berperilaku seenak jidat terhadap dua orang penting di SMA Jongran. Ya meskipun mereka tak sengaja sih dalam melakukannya. Lalu tak lama berselang kini seseorang tiba-tiba saja datang dan menghentikan mereka berdua. "Hei, mereka itu kan sudah minta maaf, kok itu sebaiknya segera melepasnya." Dan pria berbadan besar ini bernama Han Gi-soo, seorang pemimpin siswa atlet dari kelas 3. Lalu menurut Han Gi-soo, dirinya ini tak akan pernah membiarkan siapapun menindas orang lain di depannya, sehingga sampah sepertinya akan berperilaku buruk dan semena-mena. Maka ia pun turut menegaskan bila dirinya ini juga tak takut untuk menghadapi. Belum sempat selesai beberapa kultum diberikannya, kini sebuah tendangan keras sudah mendarat di kepalanya. Tapi tak lama dari situ ia pun malah segera terkejut dibuatnya karena tendangan tersebut dengan sangat cepat masihlah mampu untuk ditahannya. Dan mereka pun segera melanjutkan pertarungannya, yang mana beberapa pukulan kini coba dilesatkannya mengarah kepada Sae-hyun yang mencoba menghindarinya. Dalam kondisi pertarungan intens yang cukup mendesaknya, kini saatnya Sae-hyun bergegas menunjukkan keahliannya dengan meludah tepat di arah muka Gi-soo tanpa sempat disadarinya. Sontak ia pun segera memejamkan mata dan benar saja sebuah sapuan lutut segera menyusulnya, diarahkan dengan begitu cepat hingga mampu masuk dengan sangat keras ke arah muka. Sontak ia pun terhempas dibuatnya. Lalu tak berhenti sampai di situ, di mana sebuah selang kini segera dimanfaatkannya guna mencekik leher Gi-soo yang masih linglung dari serangan telak sebelumnya. "Oi, kau itu seharusnya tak ikut campur. Sekarang bagaimana rasanya diajar adik kelasmu, ha?" tanya Sae-hyun sembari mengajar kepala Gi-soo membenturkannya ke arah keramik karena sesaat lalu dirinya ini sudah mulai lemas dari ikatan selang yang menjerat di lehernya. Hingga itu semua berakhir dengan kekalahan Gi-soo dalam pertarungan keras melawan seorang adik juniornya. "Oi, kalian berdua sebaiknya segera ikuti aku,"
Aku itu akan menghormati para seniorku bila kalian mau menurutiku. Ungkapnya sembari mengintimidasi mereka berdua. Berpindah sisi di mana kini Dajun sedanglah pergi berdua bersama Naiun setelah membereskan beberapa pengganggu di sekolahnya. Sebenarnya Dajun ini tak pernah membayangkan akan ada juga hari-hari baik dalam kehidupannya karena selama pelarian ini berbagai macam keadaan sulit terus-menerus didapatinya sehingga saat ini dirinya ini merasa senang atas keadaan yang dimilikinya. Namun belum juga selesai dalam dirinya menikmati itu semua, kini malah terlihat di mana adanya seseorang sedang dibully di depannya dan ia pun kini merasa ragu bila ia membiarkannya. Maka kesempatan emas pergi karaoke bersama Naiun sudahlah menantinya dan itu semua bisa terlambat pastinya. Namun bila ia membiarkannya, mungkin saja nasib orang tersebut akan selalu sama seperti dirinya di waktu-waktu sebelumnya. Maka saat ini seluruh keraguan itu teruslah menghantuinya. Lalu haruskah aku membiarkannya? Naiun, aku pergi ke toilet dulu ya, ungkap Dajun kepadanya. Menurut Dajun, ia kini sudah cukup kuat, maka dua orang di depannya pastilah mampu dibereskannya dengan cukup cepatnya. Maka sebuah pukulan keras segera dilesatkannya tepat mengejar para pembuli yang tak sempat menyadarinya. Karena menurut Dajun, bila ia fokus maka sekali serang akan dapat merobohkan musuh yang berada di depannya. Di mana beberapa pelatihan selama ini terus-menerus dilakukannya. Dan akhirnya mereka langsung tumbang setelah serangan tersebut tepat mengenai kelemahan mereka. Dan dia pun akan segera kembali pastinya. Kau tak apa? Kok bisa pergi sekarang? Ungkap Dajun menolongnya. Wah, terima kasih ya telah membantuku. Ngomong-ngomong kau itu cukup kecil juga ya. Tapi kau cukup hebat ya dalam menghabisi mereka. Mendengar sesuatu yang kini dirasa janggal, Dajun mencoba segera berhenti. Dan ia pun segera menanyakannya. Namun dengan cukup cepat, orang tersebut segera menarik hoodie-nya, membuat Dajun tercekik tanpa sedikit pun menyadarinya. Dimana ternyata korban bully tersebut adalah Saehyun, seorang berandal angkatan tahun kedua dari SMA Jongran, yang mana saat ini dirinya sedang menyamar merasa cukup kesal terhadap seseorang yang selalu mengajar anak-anak sekolah dari SMA Jongran. Hingga ia pun kini merasa penasaran juga ingin bertemu sekaligus memastikan. Dan ia pun haus akan pertarungan pastinya. Sehingga pertarungan keras tersebut tak lagi dapat terelakkan. Ya meski Dajun juga menyadari bila insiden sebelumnya adalah sebuah jebakan yang telah ia siapkan untuk turut membalas perbuatan yang telah Dajun lakukan. Hingga akhirnya sebuah tendangan keras ini telah berhasil melemparkannya, membuat dirinya tersungkur tertunduk di depannya. Sebenarnya saat ini Dajun mulai mengerti bila orang ini jelas memancingnya di tempat sepi untuk membalas dendam atas perbuatannya kepada para berandal SMA Jongran yang telah ia hajar sebelumnya. Dengarlah, aku itu tak pernah peduli dengan anak-anak lainnya. Tapi aku benar-benar sangat kesal saat kau menganggap kami semua seperti segerombolan penakut yang akan tunduk kepada siapapun dengan begitu saja. Ungkap Saehyun sembari berlari maju menyerangnya. Sebenarnya selama ini Dajun telah melawan berbagai macam musuh. Dan ia pun pastilah cukup yakin akan kemampuan yang telah dimilikinya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat mereka berdua beradu pukulan, mengapa pukulan darinya tak pernah mencapai target sesuai dengan kehendaknya. Dan ia pun mengalah terhempas pastinya. Bahkan proses yang seperti itu selalu terulang dan berulang. Hingga tak satu pun sebuah pukulan berhasil mendarat sesuai dengan keinginannya. Lalu menurut Dajun sebenarnya apa yang salah dari pukulannya? Mengapa pukulan dari Saehyun mampu mengenai target sebelum dirinya ini berhasil mendaratkan pukulannya? Hingga suatu titik dirinya ini semakin diajar dan terus dihempaskan. Seakan tak sedikit pun dirinya mampu memberikan sebuah perlawanan. Dan akhirnya ia pun kini mendapat pukulan bertubi-tubi hingga Dajun pun kini mulai merasa bila keputusannya memasuki gang sebelumnya adalah kesalahan besar yang telah diambilnya.
Namun di tengah pertarungan keras dan juga cukup intens, kini Dajun mulai menunjukkan taktik pertarungan jalanan yang biasa ia gunakan. Dengan melemparkan pasir mengacaukan pandangannya. Hei Blank Sky, haruskah aku mulai serius? Tanya Dajun kepadanya. Sembari ia pun bergegas maju. Yang mana sebuah sapuan lutut menuju arah perut segera diberikannya. Kemudian di saat dirinya bergegas melesatkan serangan selanjutnya, Saihyun ini dengan segera mengunci pergerakan kaki yang mana sesaat lalu Dajun gunakan untuk menyerang mengarahnya. Dan ia pun segera berkata, kau itu terlihat polos sepertinya. Dan mataku ini benar-benar sakit tahu. Tapi ingat, kau itu tak selicik diriku pastinya. Ungkapnya sembari sebuah skill terlarang segera dilesatkannya menuju tepat ke sepasang telur yang dimilikinya. Sontak ia pun menggelincang karenanya, yang mana tendangan tersebut segera merobohkannya dan dilanjutkan oleh Saihyun dengan segera memberikan sebuah tendangan keras tepat menuju muka Dajun. Tanpa sedikit pun ia mampu menahannya. Dan akhirnya beberapa serangan pun kini mulai menghujaninya tanpa sedikit perlawanan berarti yang mampu diberikannya. Sebenarnya saat ini Dajun jelas merasa bingung, bahkan tak sedikit pun sebuah ide terlintas untuk dapat mengembalikan keadaan sesuai dengan kemauannya. Hingga di suatu titik sebuah tendangan keras menginjak ke arah muka segera dilesatkannya. Tanpa sedikit pun Dajun mampu menahannya dan ia pun masih saja terkulai lemas, merasa pasrah tak berdaya. Kemudian tak jauh dari situ, Naeun masih saja menunggunya, merasa cukup gelisah karena Dajun tak juga menemuinya. Hingga akhirnya dirinya memutuskan untuk mulai berjalan menuju ke arah di mana Dajun berpamitan sebelumnya. Dan kini tampak yang mana Dajun terlihat sangat kecewa, berlutut dengan seluruh tubuh memar dipenuhi luka. Bahkan beberapa kata umpatan terdengar lirih keluar dari dalam mulutnya. Dan akhirnya Naeun berusaha mencoba menenangkan Dajun dengan mengajaknya duduk di sekitar taman sebelum memutuskan pulang bersama-sama. Karena menurut Naeun, jika ini adalah pelatihan khusus dari Kak Hangil dan membuatnya tak sanggup bertahan, maka mengapa Dajun ini tak segera menghentikannya? Ya, meskipun ini semua akan terasa aneh jika kata-kata itu keluar dari dalam mulut seseorang yang telah diselamatkannya. Karena menurut Naeun, jika semua terus seperti ini, maka sebuah bahaya pastilah akan menunggu Dajun di waktu ke depannya. Lalu bagaimana bila kau berhenti dari pelarian dan pertarungan? Tanya Naeun kepadanya. Menurut Dajun, ia pun juga masih merasa ragu. Namun ada satu hal yang pasti, yaitu dirinya ini telah kehilangan apapun itu di dalam kehidupannya. Dan para pelaku di balik semua itu masihlah melenggang bebas menunggunya. Maka dirinya ini saat ini tak ingin kembali menjadi seorang pecundang yang selalu berlari dari adanya masalah yang tengah menimpanya. Dan ia pun segera menegaskan kepada Naeun, bila tak seorang pun yang dapat dengan mudah menghentikan keputusan yang telah dibuatnya. Baiklah, aku memang tak ingin menghentikanmu karena ini hidupmu, lakukan semaumu. Kemudian menurut Naeun, ia pun sejujurnya ingin melihat para pembuli itu menderita seperti apapun yang dialaminya. Maka untuk hal tersebut, Dajun ini janganlah menyerah. Bahkan tekad yang dimilikinya sudahlah terlampau kuat. Oh iya, lalu mengapa kau sekarang sedih? Kau itu masih bisa bertambah kuat kan? Jadi jangan salahkan dirimu karena hanya kau kalah sekali ini, ungkap Naeun kepadanya. Bahkan menurut Naeun, bila ia mau balas dendam di kemudian hari masihlah bisa dilakukannya. Lalu Dajun yang mendengar itu pun kini mencoba kembali semangat untuk dapat menyongsong hari esok menjadi lebih baik sehingga dirinya mampu melindungi segala sesuatu yang masihlah mungkin dimilikinya. Berpindah sisi di mana ini adalah rumah Hangil Fam, tempat di mana anak-anak pelarian berbagi kehidupan di dalamnya. Menurut Hangil, Dajun ini sangat terlihat berantakan, bahkan dirinya ini tampak sudah dihancurkan setelah menghadapi pertarungan keras sebelumnya. Dan itulah mengapa Hangil selalu menyarankan supaya Dajun sementara bertarung di bawah pengawasannya.
Kemudian segera dilanjutkan Dajun yang mencoba menjelaskan bila pertarungan sebelumnya berakhir dengan sangat kacau, di mana musuh sebelumnya telah berhasil memfotonya hingga ia pun berusaha untuk menyebarkan muka Dajun supaya menjadi target seluruh anak-anak di SMA Jongran. Dan ia pun merasa cukup gelisah pastinya. Oi, jika keluarga kita ada yang mengganggu, bagaimana jika kita ratakan saja semuanya? Ungkap Daehyuk dengan penuh semangat menanggapi kegelisahan Dajun sebelumnya. Kemudian setelah mendengar pernyataan tersebut, Hangil segera menolaknya. Dan ia pun segera melarang untuk Hangil Fam bergerak membantunya. Sehingga Dajun ini harus mampu melakukannya sendiri melewati batas kemampuannya. Dan di balik itu semua, ternyata Hangil memiliki sebuah rencana, yaitu bagaimana bila Dajun ini menghajar siapapun pemimpinnya. Dan ia pun sebaiknya segera bersiap untuk menaklukkan SMA Jongran supaya berada di bawahnya. Hei, bagaimana bila seorang pecundang mengambil alih sebuah sekolah? Tidakkah kau berpikir ini akan menyenangkan? Ungkap Hangil memberikan pendapatnya. Lalu menurut Dajun, itu semua adalah hal yang terlampau sulit. Bahkan ia pun baru saja kalah di pertarungan sebelumnya. Tapi Hangil sekali lagi kembali mengingatkannya supaya Dajun ini segera berhenti menjadi seorang pecundang. Dan ia pun terus mengingatkan akan sebuah balas dendam yang selama ini terus ia impikan. Memahami hal tersebut, Dajun mencoba membangun ulang sebuah kepercayaan diri supaya dapat segera terlepas dari adanya label pecundang yang selama ini terus selalu melekat di dalam kehidupannya. Dan akhirnya waktu pun terus berlalu, yang mana info mengenai dirinya ini kini mulai menyebar di dalam grup SMA Jongran, membuat orang-orang yang mengetahuinya tertawa terbahak-bahak setelah melihatnya. Sepertinya si gila ini sudah dibereskan Saihyun. Ya baguslah kalau begitu, ia jadi tak bisa keluyuran seenaknya sekarang. Kalau tak ada yang berambut serigala, aku itu pasti akan menghabisinya. Namun beberapa saat kemudian kini tampak di mana Dajun segera muncul dari balik semak di belakangnya. Sontak mereka terkejut karenanya. Tak berhenti sampai di situ, di mana sebuah pukulan kejutan segera dilesatkannya menghabisi salah seorang yang berada tepat di depannya. Mengamati hal tersebut, ia pun bergegas menyerangnya. Namun apa yang terjadi? Di mana sebuah pukulan telak lain segera mendarat juga mengenai tepat di muka musuh, melesatkan counter cepat kepadanya. Dan ia pun segera menjelaskan bila mengambil alih SMA Jongran kali ini adalah menjadi tujuan utamanya. Gila, omong kosong apa lagi kau sekarang? Hoi, cepat katakan siapa pemimpin SMA Jongran? Ungkap Dajun menegaskan. Dalam hati sebenarnya Dajun merasa sedikit bingung bagaimana cara untuk mendudukan satu SMA seperti apa yang dikatakan Hangil sebelumnya. Dan Hangil pun segera menjelaskan bila satu-satunya cara adalah menghajar orang paling kuat di sekolahnya. Baiklah, berhenti. Akan kuberitahu kau. Tak lama berselang, dirinya ini segera menjelaskan bila ada seseorang yang dikenal kuat di sekolahnya. Walaupun ia tak banyak tahu mengenai info pasti yang dimilikinya. Karena di balik itu semua, orang ini sering tak masuk membolos di sekolahnya. Dan ia bernama Ilta. Lalu ia pun kembali menjelaskan bila adapun dua orang yang lainnya adalah Hwang Seihyun dan Kim Dongjun, murid dari tahun kedua. Karena ketika Ilta tak masuk, mereka lah yang selalu mengatur apapun persoalan di sekolahnya. Bahkan para senior pun tak banyak yang berani menentangnya. Setelah Dajun mendengar itu semua, kini dirinya segera menghentikannya, mencoba meminta nomor telepon dari salah seorang di sekolahnya. Perhatikan baik-baik, kau itu akan melihat pergantian pemimpin, ungkap Dajun menegaskan tujuannya. Dalam hati, Dajun ini sepertinya cukup ragu akan semua pilihan yang telah dibuatnya. Karena ia pun masih saja teringat akan kekalahan pertarungan sebelumnya, di mana Dajun dihajar tanpa sedikit pun dirinya mampu memberikan perlawanan berarti untuk sekedar membalas pukulannya.
Seberapa buruk sih kau diajar sampai melamun dan murung begitu? Ungkap Hangil menggodanya. Kemudian menurut Hangil, Dajun ini tak perlu merasa cemas menghadapi seorang musuh yang memiliki jangkauan lebih panjang dari dirinya. Sudahlah, kau itu tenang saja. Gayong pasti akan membantumu. Ungkap Hangil sembari kini mereka berdua perlahan menatapnya. Kalian sebaiknya fokus kerja. Sini, bantu aku melipat pakaian. Teriak Gayong menanggapi perkataannya. Berpindah waktu di mana ini adalah beberapa hari setelahnya dan mereka pun masih seperti biasanya nongki bersama di tempat favoritnya. Mendapati sebuah pesan mengenai sebuah tantangan, kini Hwang Se-hyun bergegas memeriksanya dan ia pun segera menancap gasnya karena itu semua dirasa cukup menarik dan sedikit mempermainkannya. Sesuatu seperti mengambil alih SMA Jongran ya. Benar-benar membuatku muak, ungkap Se-hyun dalam hati. Sembari dirinya ini masih terus menancap gasnya, bergegas menuju lokasi pertemuannya. Dan akhirnya ia pun kini telah sampai di bawah sebuah jembatan, yaitu tempat di mana Dajun memberikan lokasi tantangannya. Aku akan benar-benar menghancurkanmu, hoi keluarlah dasar bada jadi ngadat. Lalu ia pun masih saja mencari di mana lokasi Dajun menunggunya. Bahkan kini ia mulai mencoba menelpon nomor yang sesaat lalu telah menghubunginya. Dan ia pun segera berlari menuju arah suara handphone yang kini tengah didengarnya. Berharap dirinya ini akan segera dapat mengajar Dajun secepatnya. Namun bukannya Dajun yang menunggunya, kini sebuah serangan kejutan segera menyambutnya. Melesat dengan begitu cepat dari arah sebaliknya. Dan bams, yang mana serangan itu melesat dengan begitu kerasnya mengenai target yang ada di depannya. Oi, kau itu masih suka bermain licik seperti biasanya ya? Ungkapnya sembari menahan serangan kejutan Dajun karena sesaat lalu dirinya ini sudahlah memprediksi mengenai langkah apa yang akan segera diambilnya. Lalu menurut Hangil, Dajun ini harus menghancurkan adanya sebuah jarak ketika menghadapi seseorang yang memiliki jangkauan lebih luas dari dirinya. Maka memberinya beberapa pukulan acak akan mampu mengancamnya. Karena mengenai ataupun tidak, itu semua tidaklah penting. Sebab menangkap tubuh di area bawahnya adalah tujuan utamanya. Dan itulah adanya momen ketika dirinya terlalu fokus terhadap pukulannya. Dan ia pun kini mampu menjatuhkannya. Dan benar saja, di mana kini sebuah HP tengah digenggamnya, bersiap mengajar Se-hyun yang tengah berada di bawahnya. Karena dengan posisi tersebut, jangkauan tak lagi berarti dalam pertarungan keras yang dihadapinya. Sehingga kini Dajun pun mampu mengajar dengan sepihak tanpa sedikit pun memberinya waktu untuk membuat perlawanan ataupun memberinya sebuah kesempatan. Yang mana Dajun dengan cukup brutal terus memukulnya, memanfaatkan momentum pertama yang didapatkannya. Sementara di sisi lainnya, seseorang tengah melaporkan kecemasannya mengenai Hwang Se-hyun yang pergi bergegas meninggalkan mereka semua. Bagaimana jika ia disergap? Bukankah sebaiknya kita pergi juga? Memahami hal tersebut, kini mereka bergegas menyusulnya, berharap dapat segera sampai dan memberikan bantuannya. Akan kuingatkan dia mengenai seberapa mengerikannya kita. Dasar bada jadi ngadat, ungkap Dongjin bergegas menuju lokasinya. Dan akhirnya Se-hyun kini mencoba untuk dapat meloloskan diri dari cengkraman Dajun atas serangan kejutan sebelumnya. Sebenarnya Se-hyun ini adalah orang yang licik juga, terbiasa bertarung dengan cara curang di setiap harinya. Sehingga menghadapi Dajun mungkin tak akan sesulit yang ia kira. Maka beberapa serangan kejutan berhasil diberikannya, membuat Dajun terluka di bagian pipinya. Woi, jika hanya ini persiapanmu, maka kau itu pasti akan mati sekarang, ungkapnya sembari perlahan maju berusaha mendekatinya. Sebenarnya Dajun kini mulai merasa ragu akan semua keputusan yang telah diambilnya. Namun saat ini dirinya tak boleh kalah untuk yang kedua kalinya. Namun apa yang terjadi? Di mana sebuah tendangan keras mampu dilesatkannya mengenai muka Dajun yang telah berusaha menghindari serangan Se-hyun dengan berbagai upaya dan kemampuannya.
Tapi semua itu sepertinya tak berarti juga karena Sehun ini memiliki kecepatan tak seperti musuh-musuh sebelumnya. Dan Dajun pun masih harus berjuang menahan seluruh serangan hingga sebuah tendangan kini kembali masuk mengajar bagian perutnya. Kemudian menurut Dajun, jika jarak selalu seperti ini maka kehancuran sudah pasti akan segera menjemputnya. Bahkan kecepatan yang dimilikinya jelas bukan main-main hingga ia pun sangat kesulitan dalam mengatasinya. Tapi apa yang terjadi? Di mana sebuah tackle keras coba dimainkannya, berusaha menjatuhkan Sehun dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Aku kan sudah bilang kalau cuma itu persiapanmu, akan kuakhiri saja sekarang, ungkap Sehun sembari sebuah kuncian leher telah diberikannya. Lalu menurut Dajun, Sehun ini baik tenaga, kecepatan maupun fisik jelaslah di atas dirinya. Maka memanfaatkan apapun itu adalah kunci kemenangannya. Dan akhirnya sebuah jurus terlarang kini mulai dilesatkannya mengarah ekor di bagian depan beserta dua bola yang dimilikinya. Sontak ia menjerit karenanya. Namun tak berhenti sampai di situ, di mana dua buah jari segera dimasukkannya ke dalam mulut Sehun tanpa sempat disadarinya. Dan ia pun segera mengeksekusinya seperti serangan yang ia terima beberapa menit sebelumnya. Kemudian menurut Hangil, mungkinkah jurus yang dikeluarkannya adalah hasil dari mencontoh seseorang? Karena Dajun ini selalu mampu meniru apapun meski hanya dalam sekali lihat. Dirinya ini mampu mencontoh dan mempraktekannya. Dan ia pun kini masih terus mengajarnya, menginjak-injak tanpa sedikit pun memberi Sehun waktu walau hanya sebentar saja. Hoi, hentikan, apa sih yang sebenarnya membuatmu marah? Kaulah yang pertama menghajar anak-anak Jongran kan? Itu kan pendapatku, sebaiknya kalian ini bercerminlah, ungkap Dajun sembari terus menginjaknya. Namun apa yang terjadi? Di mana Sehun dengan cepat segera mencengkramnya. Sesaat setelah mendengar suara motor yang kini mencoba mendekat di sekitarnya. Dan benar saja, di mana seorang kini mulai mendekat dengan begitu cepatnya, menaiki sebuah kendaraan dan bersiap menabraknya. Yang mana orang tersebut adalah Kim Dongjin. Namun beruntunglah karena di saat terakhir Hangil ini dengan cukup cepat segera datang menyelamatkannya, menariknya mundur selangkah guna menghindari adanya tabrakan keras di depannya. Mungkinkah barusan aku hampir mati? Tanya Dajun dalam hati. Dan Hangil pun segera mengamati mengenai siapa orang yang dengan sembrono mencoba mendekat dan mencoba menabraknya. Woi Sehun, kau ini memalukan sekali. Mungkinkah kau diajar pecundang itu? Ungkapnya sembari menghentikan motornya dan bergegas memasuki pertarungannya. Lalu menurut sebuah informasi yang telah Dajun terima, orang ini bernama Kim Dongjin, satu dari 3 orang yang harus ia lawan. Namun dirinya ini dengan gegabah mendekati Hangil yang hanya dia mengamati dirinya yang mencoba mendekat secara perlahan. Dan segera dilanjutkannya, tanpa basa-basi, Dongjin segera menyerangnya. Namun Hangil yang memahami itu pun kini mencoba menghindarinya. Dan beberapa kata kini mulai terdengar dari mulutnya. Hoi, kenapa kalian menyerangku? Dajun, dia kan juga targetmu, maka aku tak bisa membantumu ya. Bukankah kau ingin mengambil alih SMA Jongran? Ungkapnya sembari berlari meninggalkan pertarungannya. Dajun yang memahami itu pun kini mencoba untuk memanfaatkan sebuah kesempatan. Dengan dirinya bergegas menyerangnya. Sontak serangan itu kini tak lagi mampu dihindarinya. Yang mana serangan telak tersebut Dajun lepaskan dengan sekuat tenaga, berharap serangan kejutan tersebut akan mampu segera merobohkannya. Lalu menurut Hangil, ini semua adalah sebuah kesempatan di mana dirinya akan mampu memberikan sebuah tes tambahan berupa sejauh mana batasan yang dimiliki Dajun untuk berkembang di waktu yang akan datang. Karena bila dirinya ini mampu mengalahkan kedua orang tersebut,
maka sebuah insting penting yang harus dimiliki oleh sosok petarung segera bisa didapatkannya. Namun saat ini Dajun sedang merasa terkejut setelah kekuatan ia kerahkan di sebuah pukulan telak sebelumnya. Tapi Dongjin ini masih saja mampu berdiri dengan begitu tegak tanpa sedikit pun mengalami adanya sebuah luka. Cih, dasar kalian ini orang-orang cabul, ungkap Dajun sembari sekali lagi melesatkan pukulannya, yang mana pukulan itu kembali ia lesatkan ke arah muka Dongjin yang mencoba mendekat ke arahnya. Oh, jadi kok ini malah asik ikut melihat grupnya ya? Memangnya apa yang salah dengan itu, ha? Kok ini banci? Kusarankan ya, sebaiknya kau itu jujur saja. Sekarang karena kau tak mengatakan apapun, berarti kau juga menyukainya, bukan? Ungkap Dongjin sembari mendesaknya. Merasa semakin dipermainkan, kini Dajun segera menggigitnya. Setelah sesaat lalu tangan tersebut terus-menerus mencengkramnya. Sontak ia pun segera menendangnya dengan begitu keras membalas perbuatannya. Namun Dajun dengan sekuat tenaga mencoba menahannya. Ya, walaupun tendangan itu dirasa sangat berat, berbeda dengan tendangan Sehyun sebelumnya. Sebenarnya Dajun ini tak pernah mengira bila Cho Hangil akan menempatkan dirinya ini dalam pertarungan 1 lawan 2. Karena pertarungan di level ini 1 lawan 1 saja sudahlah terasa berat untuk dirinya. Maka saat ini Dajun dengan sekuat tenaga mencoba mengimbanginya, bertahan dari berbagai serangan yang terus-menerus datang menerjangnya. Ya, meskipun Hwang Sehyun sedikit melemah setelah pertarungan sebelumnya, namun Kim Dongjin ini masihlah dalam kondisi prima. Terlebih dirinya ini sedikit berbeda, di atas level Sehyun dalam kekuatan fisik maupun teknik yang dikuasainya. Maka saat ini Dajun mencoba memutuskan untuk mengerahkan apapun pelajaran yang pernah didapatkannya, yaitu berlari meninggalkan mereka berdua. Karena jika dirinya ingin memenangkannya, maka 1 lawan 1 adalah kunci dari pertarungannya. Lalu ketika salah satu dari mereka mulai mendekat dan bam, sebuah uppercut kuat ini coba untuk dilesatkannya, meniru seorang pria cabul sebelumnya. Sontak ia pun terhempas karenanya. Tak berhenti sampai di situ, di mana sebuah tendangan keras kembali dipraktekkannya, mencontoh tendangan Sehyun yang ia dapatkan dari pertarungan sebelumnya. Namun apa yang terjadi? Di mana Kim Dongjin memiliki sebuah kekuatan fisik yang tak pernah ia kira. Bahkan dengan sangat terampil, ia bergegas membantingnya, menekel sebelah kaki Dajun yang ia gunakan dalam tumpuannya, menambahkan beberapa tendangan keras setelahnya. Sehingga semua itu membuat Im Dajun segera terhempas terlempar dibuatnya. Bahkan semua tak berhenti sampai di situ. Yang mana saat ini Sehyun tengah mencoba menguncinya dari arah belakang tanpa sempat disadarinya. Dan benar saja beberapa pukulan kembali didapatinya. Tanpa sedikit pun sebuah guard ia gunakan untuk menahannya. Kemudian masih dilanjutkan dengan sebuah tendangan keras mengarah tepat di mukanya. Hingga Dajun pun merasa lemas tak berdaya. Sebenarnya Dajun tak pernah mengira bila hit and run juga tak akan berhasil diterapkannya. Dan ini semua jelas terasa sangat tak adil untuk sebuah pertarungan yang haruslah dilaluinya. Lalu menurut Hangil, Dajun ini sebaiknya mampu melewatinya. Karena takkan ada musuh yang cukup baik memikirkan adanya keadilan di tengah pertarungannya. Maka Dajun ini haruslah mampu menciptakan sebuah kekuatan dari adanya ketidakadilan yang sedang dihadapinya. Sehingga insting tersebut akan membuat Dajun menjadi semakin kuat tak seperti sebelumnya. Dan benar saja, yang mana memilih melompat adalah keputusan akhir yang dibuatnya. Berusaha mendorong musuh masuk ke dalam sungai bersamanya. Karena dengan adanya adu pernafasan, ini akan menjadi sebuah keadilan yang mulai diciptakannya. Ayo kita lihat sejauh mana kekuatanmu. Kita akan mulai bertarung secara adil 1 lawan 1. Dan mari kita lihat siapa yang akan mati duluan, ungkap Dajun dalam hati. Sembari dirinya ini memaksa untuk terus bertarung mempertahankan posisinya.
Hingga suatu titik dirinya ini mulai kehabisan cara untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Sedangkan Dajun ini telah memiliki tekad untuk tetap di dalam air bersamanya. Dan akhirnya semua itu mampu membereskan salah satu musuh yang ada di depannya. Dan saat ini hanya tersisa satu musuh yang harus diselesaikannya, yaitu Hwang Se-hun. Tak butuh waktu lama, kini sebuah pukulan keras segera dilesatkannya setelah dirinya ini mencoba bertahan dari kerasnya pertarungan sebelumnya. Dan akhirnya sebuah pukulan telak tersebut berhasil merobohkannya. Hingga itu semua kini mampu membuat Dajun keluar sebagai seorang pemenang dari pertempuran intens sebelumnya. Wah, kau terlihat keren Dajun, dan mulai saat ini kupastikan kau itu tidak akan mudah lagi untuk dihajar, ungkap Hangil sembari memapahnya pulang melewati banyak murid yang sesat lalu telah selesai dihajarnya. Yo, kutraktir kau sekarang. Bukankah kakak tak punya uang? Baiklah, pakai uangmu saja kalau begitu. Dan itulah akhir dari pertarungan keras yang telah selesai dilaluinya. Sementara itu, seseorang kini mulai menghubungi Ilta, seorang pemimpin sebenarnya dari SMA Jongran. Berpindah waktu di mana ini adalah beberapa jam setelahnya, dan mereka pun kini mulai siuman pastinya. Namun tak lama berselang, kini seseorang tiba-tiba saja datang, berdiri menatap tajam di belakangnya, dan orang tersebut tak lain adalah Ilta, seorang pemimpin utama dari SMA Jongran. Menjengkelkan, membuat aku keluar malam saja. Kau itu sebaiknya jangan berkeliaran, menghancurkan reputasiku saja. Lalu dia mengatakan akan menaklukkan SMA Jongran, bukan? Akan kupastikan, ku hajar dia sampai mati di depan semua orang, ungkap Ilta yang merasa begitu geram sembari menyeringai menanti pertarungan selanjutnya. Berpindah waktu di mana ini adalah keesokan harinya, waktu di mana Dajun berbelanja seperti biasanya. Namun tiba-tiba saja seseorang muncul di depannya, menaiki sepeda motor dan bersiap menyerangnya. Ya, karena Dajun masih dalam posisi menelpon, maka besi itu pun segera menghantamnya. Dan bam, sontak Cak Dayop segera menyelamatkannya dengan menahan serangan tersebut menggunakan salah satu lengannya. Namun sesaat kemudian sebuah komik segera terbang di depannya. Tanpa sedikit pun dirinya sempat menghindari ataupun menghalaunya. Dan akhirnya sebuah kecelakaan tak lagi mampu dihindarinya. Dan Hangil pun segera mengajar pastinya, karena menurut Hangil mereka ini berasal dari SMA Jongran. Maka Dajun ini harus segera mampu menyelesaikan seluruh pokok permasalahan yang sedang menimpanya. Hei Dajun, dengarlah, jika kau setengah-setengah dalam pertarungan jalanan, maka kau akan membayar harga mahal pastinya, ungkap Cho Hangil memperingatkannya. Lalu tak lama berselang, Ilta coba menelpon anak buah yang dikirimnya. Bagaimana? Apa kalian mendapatkannya? Mendengar suara tersebut, Dajun segera menanggapinya. Woi Ilta, jangan buang-buang waktu lagi. Dasar brengsek, ayo Baiwan sini, ungkapnya dengan penuh emosi merasa bersalah atas insiden yang menimpa Dayop sebelumnya. Kemudian menurut Ilta, ia pun akan menyetujuinya, dan ia pun segera menanyakan nama seseorang yang akan menaklukkan SMA Jongran. Dan ia pun segera menjawab pastinya. Oh, Im Dajun ya, baiklah, segera datang sendiri jika kau memang punya nyali, ungkap Ilta sembari menutup telepon setelah menentukan lokasi pertarungan penentuannya. Dan akhirnya waktu pun terus berlalu, yang mana Dajun kini telah sampai di lokasi pertemuannya. Dan ia pun dengan segera Dajun menanyakan di mana sebenarnya Ilta tengah berada, karena sesaat lalu dirinya ini berjanji untuk duel 1 lawan 1 bertarung melawannya. Yo, sangat lucu kau ini, tapi Ilta memikirkan kebalikannya, ungkapnya dengan mencoba menyerangnya. Namun tak butuh waktu lama, pria tersebut segera salto setelah beberapa saat lalu Cho Hangil melemparnya. Karena menurut Cho Hangil, sampah seperti mereka pastilah akan melakukan hal yang licik pula.
maka menepati janji adalah suatu hal yang mungkin dikatakan mustahil bila Dajun ini percaya dengan begitu saja. Dan akhirnya mereka semua bergegas maju mencari pemimpin SMA Jongran supaya 1 lawan 1 akan dapat segera diselesaikannya. Tak lama berselang, Hangil segera menjelaskan bila mereka hanya menginginkan duel 1 lawan 1 dan mereka pun tak akan ikut campur pastinya. Woi, mungkinkah kau takut kalah di hadapan anak buahmu? Aha, bisa saja sih itu semua menghancurkan reputasimu. Mendengar itu semua, Ilta kini mencoba untuk turut mengikuti alur permainannya, di mana dengan segera ia pun mencoba berjalan secara perlahan, bersiap untuk menghabisi seorang penantang yang tengah datang di depannya. Kemudian menurut Hangil, Dajun itu harus memiliki rasa percaya diri karena akan ada sebuah kesempatan menang di setiap sebuah pertarungan. Dan inilah waktu yang tepat untuk dirinya melepas label pecundang yang selama ini terus dimilikinya. Woi, mungkinkah kau Dajun? Wah, bukankah ini sedikit surprise? Karena aku tak pernah memanggilmu dengan sebutan itu sebelumnya. Benar bukan, Pecundang Jun? Melihat seorang sosok di depannya, Dajun kini segera kembali teringat akan seseorang yang pernah ditemuinya di masa lalu, yaitu saat dirinya masih sering dibully oleh Lee Do-hyun di masa itu. Maka saat ini balas dendam ataupun pertaruhan hidup dan mati akan menjadikan pertarungan malam ini menjadi lebih meriah dari sebuah pertarungan yang pernah ada, di mana Dajun sebagai korban akan mencoba membalas seluruh perlakuan bulian yang dulu pernah ia terima. Dalam hati sebenarnya Dajun ini selalu merasa ketakutan sejak dirinya pertama kali bertemu dan melihatnya. Bahkan adanya masalah sepele berakhir dengan sebuah kekerasan brutal yang harus mereka terima. Lalu secara alami Ilta ini langsung membulinya sejak pertama kali pertemuannya. Beberapa perlakuan kasar, perkataan maupun beberapa pukulan terus saja didapatkannya. Tanpa sedikit pun Dajun mampu menatap dan menghilangkan rasa takut ketika berhadapan dengan dirinya. Dan akhirnya beberapa hinaan mulai ia berikan. Hingga hari ini Dajun tak akan pernah bisa melupakan seluruh perbuatan yang telah ia dapatkan. Dalam hati sebenarnya Dajun ini masih saja merasa takut hingga hari ini, di mana semua perasaan itu masih saja terus selalu menghantuinya. Tapi justru karena rasa takut itulah Dajun ini mulai meyakini bila dengan adanya rasa tersebut maka dirinya ini tak akan kalah dalam menghadapi pertarungan penentuannya. Tak lama berselang, sebuah sapuan kaki dengan begitu keras segera menghantamnya. Hei, kau itu sedang ketakutan ya Pecundang? Ungkapnya dengan terus mengajar Dajun sembari menggenggam hoodie yang sedang dikenakannya. Sebenarnya Dajun cukuplah memahami bila Ilta adalah orang yang kuat. Namun dirinya ini tak menyangka bila gerakan yang ditunjukkannya cukup dirasa sulit untuk diprediksi maupun diatasinya. Hingga sebuah tendangan keras kini mulai mengenai kepalanya, di mana sebuah tendangan tipuan berhasil mengenainya, menghempaskan Dajun tergeletak dibuatnya. Hangil, kau yakin ini baik-baik saja? Bukankah kita harus pergi sekarang? Hei, tak masalah melihatnya sedikit lagi, ungkap Daehyop yang turut mengamatinya. Kemudian menurut Daehyop, Dajun ini sama sekali tak pernah membolos dari latihan intens rutinitasnya, yang mana semua itu selalu ia lakukan seusai dirinya pulang dari kerja paruh waktu di toko pizza. Bahkan Daehyop ini terus selalu mengamatinya dan sedikit mengingatkannya supaya Dajun tak terlalu memaksa dalam menjalani proses pelatihan hariannya. Kau itu akan tahu jika mulai menatap matanya, ungkap Daehyop dalam hati. Karena sebenarnya Daehyop sendiri telah memahami bila mereka mencampuri pertarungan kali ini, maka Dajun tak akan pernah naik level seperti apa yang selalu diinginkan maupun ditargetkannya. Dan akhirnya Dajun berhasil menjatuhkannya. Namun belum lama dirinya menghajarnya, Ilta segera meloloskan diri dengan melesatkan sebuah tendangan keras di bagian dadanya. Dan ia pun segera menendangnya.
Ya, sembari menghindar, Dajun kini mencoba menahan kaki tersebut dan mencoba menjatuhkannya. Hingga sebuah keadaan saling cekik yang cukup intens mulai ditunjukkan dalam pertarungannya. Menurut Ilta, ekspresi yang ditunjukkan Dajun ini sangatlah menyebalkan sekali. Hingga dirinya merasa muak untuk terus melihat maupun menatapnya. Kemudian dilanjutkannya yang segera memutar tangannya. Setelah sesaat yang lalu, dirinya berhasil melepaskan sebuah cekikan dari bagian lehernya. Hei Dajun, apakah balas dendam sangat penting bagimu? Lalu menurut Dajun, sebenarnya hidup normal itu adalah tujuannya. Seperti sebuah keseharian bersama dengan mereka semua. Namun di saat malam tiba, dirinya ini selalu kembali teringat dan merasa terus ketakutan akan semua bayang-bayang yang selalu menghantuinya. Terlebih perasaan ketika dibully hingga ia pun harus kehilangan apapun itu yang pernah dimilikinya. Dan karena itulah dirinya merasa senang hidup bahagia bersama keluarga pelarian. Namun perasaan itu terus-menerus membuatnya untuk giat berlatih dan bersungguh-sungguh akan dapat merubah seluruh alur dari kehidupannya. Hingga sebuah keyakinan tersebut kini mulai ditunjukkannya, yang mana sebuah hentakan kepala menuju hidung tak lagi dapat dihindarinya, membuatnya merasa tak percaya terhadap pecundang di depannya. Tak berhenti sampai di situ, di mana sekali lagi serangan itu mendarat tepat di mukanya, menghantamnya dengan sangat keras, mencoba untuk melumpuhkannya. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja Ilta mulai berhasil membalikkan keadaan dengan dirinya mencoba mengunci lengan sebelahnya ketika sebuah kelengahan ditunjukkannya. Yang mana gerakan itu sontak membuat Dajun merasa kesakitan. Karena kuncian tersebut seakan berusaha mematahkan sebelah lengannya yang masihlah terus dicengkram dan terus digenggamnya. Oi, bukankah ini sudah berlebihan? Gila, bagaimana jika lengannya? Sebaiknya kalian melihatnya dan tunggu. Ayolah Dajun, kau pasti bisa kan? Ungkap Dayop yang terus memberikan dukungan, ya meski keraguan terlihat jelas di mukanya. Sementara itu Dajun masih terus berusaha menahan kuncian tersebut meski rasa sakit benar-benar tampak jelas tergambar di dalam raut mukanya. Oi, ayolah, kau itu terlalu lambat, aku tuh bisa melihat semuanya. Hingga suatu titik Dajun mencoba menginjak kakinya, berusaha menghentikan gerakannya dan bergegas menyerangnya. Dan bams, mengapa kau sekarang menggunakan dua tangan muka Ahnil? Tanya Dajun tak terima dengan kekalahannya. Dan karena itulah Hangil masih mencoba mengamati sampai di mana batasan yang mampu dilaluinya. Ya meskipun kondisi saat ini benar-benar membuatnya terlihat sangat berantakan, terdesak dibuatnya. Jika kalian memilih untuk diam, aku akan tunggulah. Kalau kita sekarang ke sana, Dajun itu akan langsung kalah pastinya. Sialan, haruskah aku terus meragukannya? Ungkap Cadayop dalam hati. Namun hingga suatu titik Dajun coba menghentakkan kakinya, memutar dengan begitu cepat, menggulungkan badannya, yang mana Ilta juga tak pernah mengira Dajun akan mampu melepaskan diri dari sebuah kuncian yang sesaat lalu teruslah dicengkramnya. Dan akhirnya Dajun kini mulai terlepas setelah sesaat lalu berjuang dengan kemampuan insting bertarungnya. Sialan, kok itu sukses membuat kami terus khawatir. Baguslah kalau kau selalu mengajarinya, ungkap Gayeong mengamatinya. Ah tidak, aku tak pernah mengajari dia yang seperti itu. Lalu menurut Hangil, Dajun ini selain mahir mencontoh dan mencuri teknik lawan, Dajun seperti hewan buas yang selalu mampu memanfaatkan instingnya dalam berbagai situasi, kondisi, dan lingkungannya. Sehingga mampu membalikkan seluruh keadaan terdesak tanpa pernah sesuatu itu dipelajarinya. Namun apa yang terjadi? Di mana seseorang kini mulai menghajarnya, menghampiri dari arah belakang tanpa sempat disadarinya. Sontak mereka semua bergegas membantunya karena sedari tadi tangan mereka pun sudahlah sangat terasa gatal melihat itu semua. Dengan begitu, malam ini pertarungan semakin meriah.
Setelah sesaat lalu, seseorang berhasil memicu sebuah api kemarahan. Tapi tiba-tiba saja Huil tak menendang salah satu temannya, hingga ia pun tersungkur saat menyerang Dajun sebelumnya. Hei, pecundang Jun ini milikku, dasar sampah. Kalian itu mengganggu saja. Apa kalian pikir aku akan kalah? Membuatku kehilangan wajah saja. Lalu menurut Ilta, tak seharusnya mereka semua ini tak sabar menuju kematiannya. Karena saat ini dirinya harus mengajar seorang pecundang Jun dan membuatnya kembali merangkak di bawahnya. Baiklah, ayo kita mulai. Ingatlah, sekali kau tertangkap, akan kubuat kau tak lagi bisa memegang sendok di hidupmu. Ungkap Huilta sembari melancarkan tendangannya, di mana ia pun sangat terlihat yakin mampu menghancurkan Dajun dengan kepercayaan diri yang dimilikinya. Hingga Dajun pun merasa kewalahan menerima semua pukulan dan terus diajar. Tanpa sedikit pun dirinya ini mampu untuk melawan. Kau itu tak ada apa-apanya, dasar pecundang, ungkap Ilta yang masih saja terus mengajarnya. Namun Dajun yang mulai mengamati adanya sedikit kesempatan bergegas melesatkan sebuah serangan, di mana sebuah counter pukulan keras segera dilesatkannya, menghindari sebuah jab cepat, merunduk dan mendekatinya, sehingga beberapa serangan kini dapat Dajun lepaskan, memanfaatkan kelengahan Ilta yang terus-menerus ia tunjukkan. Kemudian menurut Ilta, ini semua jelaslah tak masuk di akal, karena Im Dajun hanyalah seorang pecundang di matanya. Bahkan di saat lalu dirinya ini tak pernah berani mengangkat wajahnya di hadapannya. Ya, meski bulian terus diberikannya. Tapi tunggu, jika aku kalah di sini, sial. Mungkinkah mereka semua mulai meragukanku? Ungkap Ilta dalam hati. Sebenarnya dirinya ini kini mulai tersadar, bila ia tak serius maka keadaan ini akan mampu mengancam ranking yang dimilikinya. Ya, meski kini Ilta mulai dipenuhi dengan emosi, namun Im Dajun mulai sedikit demi sedikit melawan gerakan Ilta dengan dirinya memanfaatkan beberapa momentum penting dalam pertarungan intens yang dihadapinya. Wah, sejak kapan Dajun bertarung seperti ini? Apa sih yang sebenarnya kakak lakukan padanya? Lalu menurut Hangil, cara Dajun bertarung murni dari instingnya sendiri. Adapun mempelajari beberapa gerakan itu memanglah mudah, tapi menerapkan dalam sebuah pertarungan nyata itu adalah hal yang berbeda. Dajun selalu mampu menggunakan teknik yang dimilikinya, meskipun itu semua baru saja dipelajarinya. Bahkan dirinya ini mampu membuat Hangil selalu merasa terkejut sejak pertama kali pertemuannya. Ya, sedari awal Dajun ini memang memiliki bakat murni, hanya selama ini ia tak pernah sekalipun menggunakan ataupun mengasahnya. Kemudian hingga suatu titik sebuah kesempatan mulai terlihat di matanya, dan ia pun segera menggerakkan kakinya dengan begitu cepatnya, memutar badannya hingga sebuah serangan mematikan kini tengah disiapkannya. Sontak mereka semua merasa terkejut menyaksikannya, bila pertarungan seorang pecundang akan terasa mendebarkan dan terlihat seru di semua aspek pertunjukannya. Lalu menurut Hangil, keinginan kuat, haus akan rasa balas dendam, naluri bertarung yang alami, dan sebuah ketekunan akan membuat Im Dajun ini menjadi orang yang sangat menakutkan. Lalu tak berhenti sampai di situ, di mana beberapa pukulan segera ia lesatkan, tak memberinya sedikit waktu untuk membuat sebuah perlawanan, hingga sebuah uppercut kuat kini berhasil mengenai musuh sekaligus mampu merobohkannya. Sontak itu semua membuat Huilta terlempar, menggelepar lemas tak berdaya. Dan akhirnya pertarungan malam ini sekali lagi berhasil dimenangkannya, di mana adanya underdog mulai merangkak menjadi seorang top dog di antara orang-orang yang seumurannya, hingga membuat semua teman ataupun musuh merasa tak percaya ketika menyaksikannya. Hoi Dajun, ingat kau itu tak boleh setengah-setengah, berhentilah terlihat kaget dan terkejut, ungkap Hangil kepadanya. Lalu dilanjutkan Dajun yang segera menyapanya. Woi kalian semua bawahan Ilta, kalian itu ngeliatin apa ha? Jika masih ingin bertarung, rapatkan gigi kalian atau kau akan kehilangan beberapa dari mereka.
Dan akhirnya mereka semua merasa takut. Setelah beberapa saat mencoba mengamati Dajun dan adanya seorang berambut serigala yang selalu berada di sebelahnya. Menurut Hangil, ini semua karena Ilta selalu menganggapmu seorang pecundang di antara semua musuh yang pernah dilawannya. Karena jika dirinya memandang Dajun setara sedari awal, maka kesempatan menang yang Dajun miliki akan lebih jauh berkurang. Oi, tapi selamat ya Dajun, kali ini kau sudah bukan orang lemah dan mulai terlepas dari label pecundang. Ungkap Hangil menunjukkan apresiasinya. Hingga waktu pun terus berlalu, di mana SMA Jongran segera melakukan penyelidikan besar-besaran setelah mendapat laporan dari persatuan para wanita yang menjadi korban. Karena BB sudah di tangan, banyak dari mereka yang diskors dan para pemimpin utamanya dikirim ke lapas remaja, kecuali salah seorang dari mereka, yaitu Ilta. Karena dirinya ini tiba-tiba menghilang sesaat terakhir di hari pertarungan, dan mereka pun tak pernah tahu kemana dirinya ini pergi setelahnya. Dan akhirnya SMA Jongran berubah menjadi SMA damai tanpa adanya pembulian. Berpindah sisi di mana ini adalah rumah Hangil family, dan Dajun pun merasa bingung dengan semua hal yang terus-menerus mengejutkannya. Kita itu harus memperingati adanya seorang pecundang yang berhasil menaklukkan sekolah dengan kemampuannya sendiri. Ungkap Daihop menegaskannya. Dalam hati sebenarnya mereka semua ini tak pernah mengira bila Dajun ini akan berubah menjadi cekatan dalam sebuah pertarungan hanya dalam kurun waktu sesingkat ini. Dan mereka pun segera memberikan beberapa selamat pastinya. Hingga sebuah pesta kini berakhir setelah keadaan meriah menyelimuti mereka semua. Tak lama berselang, Dajun bangun dari tidurnya. Karena malam ini Dajun tak bisa tidur seperti malam-malam sebelumnya. Dan ia pun mencoba naik ke atas menenangkan hati dan pikirannya. Saat ini kau sudah membalas dendamu. Kau juga cukup kuat, apalagi yang kau pikirkan? Tanya Hangil mengikutinya. Menurut Dajun, sebenarnya ia mulai merasa bila ini semua adalah sebuah kecurangan yang telah didapatkannya. Ya walaupun balas dendam coba dilakukannya, karena adanya pembulian tersebut, ini membuatnya tak lagi mampu untuk dapat kembali ke masa itu. Masa dimana dirinya masih memiliki segalanya. Mendengar itu semua, Hangil segera memberikan nasihatnya. Karena mengalahkan SMA Jongran bukan berarti balas dendam yang dimilikinya telah sirna. Mungkinkah kau sudah menyerah? Ah tidak, aku itu masih ingin mengajar pembuli SMA Wujin pastinya. Lalu karena mendengar jawaban yang seperti itu, maka Hangil kembali mengingatkannya bila jika ia terus seperti ini, maka label pecundang tak akan pernah lepas dari hidupnya. Dan ia pun coba memastikan untuk merubah kehidupan pelarian ampas yang mungkin mereka miliki akan menjadi lebih menarik ke depannya. Ya meskipun salah satunya ajakan membaca manhwa adalah solusi yang ditawarkannya. Namun malam itu Dahyop mendengar semua percakapan di antara mereka. Dan akhirnya keesokan harinya dirinya ini mulai mengambil cuti untuk seluruh pekerjaan teman-temannya. Dan mengajak mereka semua untuk keluar bermain sepuasnya. Kau itu menyuruhku bolos hanya untuk ini. Oi, kau itu diamlah, kita itu terlalu sibuk kerja. Ya sekali-kali healing kan boleh juga. Ungkap Daihop menanggapinya. Dan akhirnya mereka mulai menikmati seluruh ide yang awalnya dianggap konyol, kini seakan mulai larut dan terbawa suasana. Ya semua ini demi keluarga pelarian pastinya, yang mencoba untuk terlihat seperti anak pelarian asli yang selalu mencari kesenangan dengan sebuah kebebasan yang mereka miliki. Wah gila, Sung Bin selalu strike. Kalau begitu ayo kita bertaruh biar semua makin seru pastinya. Dan itulah seluruh kesenangan yang sedang mereka ciptakan. Hingga Dajun pun kalah dalam permainan sebelumnya. Dan ia pun merasa senang meskipun harus membelikan es krim untuk kawan-kawan setelah dirinya kalah dalam bertaruh sebelumnya. Kapan ya aku terakhir kali nongkrong dan bersenang-senang seperti ini? Tanya Dajun dalam hati.
Dan ia pun masih terus memikirkan seluruh kisah sedih yang selama ini selalu merundung di dalam kehidupannya. Hingga ia pun kini mulai disadarkan oleh seseorang yang mencoba memanggilnya, Im Dajun. Mendengar suara tersebut, sontak Dajun menoleh dan mengamatinya, di mana seseorang kini berada tepat di hadapannya, yaitu adalah sesosok ayah yang selama ini telah membesarkannya. Sontak ia pun menjadi gugup menghadapinya. Tak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Bahkan sebuah tatapan tajam kini malah mulai didapatinya. Dalam hati Dajun merasa sangat begitu bingung maupun ketakutan. Mungkinkah ia harus mengabaikannya karena adanya satu hal yang penting yang kini menjadi sebuah pertanyaan dalam dirinya. Mungkinkah aku masih dianggap sebagai anaknya? Tanya Dajun dalam hati. Sebenarnya sedari kecil Dajun ini selalu mendapat perlakuan yang berbeda. Ya, semua itu karena daya tangkap di antara mereka dirinya lah yang paling payah dalam pelajarannya. Dajun, itu adalah cara ayah memberikan perhatian kepadamu, ungkap seorang ibu mencoba menenangkannya. Dan akhirnya setelah belajar tekun, ia pun mencoba memamerkan rapornya. Namun apa yang terjadi? Di mana tak sedikit pun pujian maupun apresiasi didapatkannya. Bahkan sebuah perbedaan perlakuan masihlah terus didapatinya. Seakan semua ini tak pernah berjalan meski seluruh perjuangan terus-menerus coba ia lakukan. Dan akhirnya di mana sebuah tamparan mendarat di pipinya. Setelah sekian lama Dajun tak juga mendapatkannya. Dajun, mengapa kau memilih minggat dan tak kembali? Aku itu bisa mati malu karenamu. Berhentilah mempermalukanku. Cepat pulang, dasar anak bodoh. Dan ingat, bersiaplah menerima konsekuensi dari semua ini. Mendengar perkataan yang masih saja mengejutkannya, Dajun kini segera menangis. Di mana teriakan kecewa segera diluapkannya dengan mengatakan bila dirinya ini seperti tak pernah dianggap sebagai anaknya. Maka ia pun menyarankan supaya berhentilah bertingkah menjadi seorang ayah untuk dirinya. Karena hanya rasa malu yang kini dimiliki dan sedanglah menyertainya. Mendengar kalimat tersebut, sontak Dajun segera diajarnya. Ditamparnya berkali-kali karena mulai berani melawan kepada perintah orang tua. Ya, meski semua umpatan mulai memenuhi telinga Dajun, sembari dirinya terus-menerus menamparnya. Kami itu sebenarnya tak butuh badan jedingan sepertimu. Aku tuh tak juga peduli mau kau mati atau... Sudah, itu sudah cukup tuan, ungkap Hangil sembari menahannya. Kemudian menurut Hangil, dirinya ini memanglah preman blank sky seperti apa yang baru saja dikatakannya. Namun dirinya ini segera menegaskan bila ia takkan tinggal diam melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan. Ingat Dajun, ini kesempatan terakhirmu. Kalau kau tidak kembali hari ini, maka kau tidak usah kembali selamanya, tegas seorang ayah kepadanya. Mendengar itu semua, Dajun menangis menatapnya. Dan ia pun segera menanggapinya bila ia pun akan berjuang dengan keluarga sebenarnya yang selalu dapat dengan tulus memberikan kasih sayang maupun perhatiannya. Dan itulah sebuah puncak perseteruan dari keluarga lama yang mungkin tak akan pernah lagi dapat ditemuinya. Namun sesaat kemudian Hangil mencoba menenangkannya. Dajun, hubungan darah itu bukan satu-satunya cara menjadi keluarga. Kita itu hanya cukup memahami satu dan lainnya, maka itu juga disebut keluarga, ungkap Hangil yang sekali lagi membuat Dajun menangis memahami arti dari perkataannya. Tak lama berselang akhirnya mereka pun kembali. Hei, kenapa lama sekali? Kukira kau kabur tanpa membelikan es krimnya. Dan akhirnya mereka kembali setelah seharian penuh bermain bersama, melepaskan penat dan canda tawa. Ya, meski keluarga tak ada yang sempurna, namun saling melengkapi adalah kunci utamanya. Dan akhirnya beberapa bulan pun kini telah berlalu, yang mana kehidupan Dajun yang perlahan buram kini mulai memiliki gaya baru, seperti terus melakukan rutinitas latihan harian untuk melatih fisik maupun kekuatan. Kemudian bekerja di toko pizza, di mana saat ini dirinya cukup mahir mengolah sebuah hidangan hingga dirinya
mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan cukup cekatan. Dan tak lupa menghajar para pelanggan yang selalu mencoba mengacau maupun mengotori tempat di mana ia bekerja. Hei, tempat ini kan di bawah perlindungan Hangil Fam, mau macam-macam dia. Kemudian beralih di pekerjaan rumah yang ia pun mulai lebih baik dalam menyelesaikan tugas hariannya. Bahkan beberapa saran kini mulai sering diberikannya supaya semua dapat berakhir menjadi lebih baik sekaligus rapi dalam penyelesaiannya. Dan tak lupa beberapa pelatihan teknik bersama Cohangil masih saja terus-menerus dilakukannya. Ya, semua itu adalah sebuah mimpi yang masih dimilikinya, berusaha berubah dari seorang penakut atau pecundang menjadi seorang yang kuat yang dapat diandalkan. Ya, meskipun itu semua jelas masih lebih dari kata cukup, namun untuk mampu setara dengan Hangil, mungkin beberapa tahun adalah waktu yang dibutuhkannya. Berpindah sisi di mana ini adalah sebuah rumah sakit, tempat di mana seseorang masih dirawat dari penyembuhannya karena telah mengalami sebuah insiden mengerikan sebelumnya, dan orang tersebut tak lain adalah Lee Do-hyun, seseorang yang masih terbaring terkulai lemas setelah beberapa bulan dirinya koma dari adanya kecelakaan sebelumnya. Namun apa yang terjadi? Di mana kini dirinya mulai membuka mata, kembali tersadar dari masa pingsan sebelumnya, dan ada pun suara yang keluar dari mulutnya menyebut nama seseorang. Seakan hingga mati pun dirinya ini tak pernah mampu untuk dapat melupakannya. Di mana dengan cukup lirih dirinya pun berkata, Im Da-jun. Dan yup, sampai di sini dulu guys alur cerita To Not Die di part ketiga. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.